Shalom, selamat Sabat, selamat malam umat-umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Terima dan Lakukanlah. Terima dan lakukanlah. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena pada malam hari ini Tuhan telah pimpin kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti serta menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami manusia berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yunus ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dan ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, siapa Yunus ini? Kalau kita membuka di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25, Yunus adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang juga digunakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang Israel. Namun di dalam pasal ini, pasal yang pertama ini, ketika Tuhan memanggil Yunus untuk menyampaikan kabar keselamatan ke kota Niniwe, namun Yunus bertolak dari panggilan Tuhan. Yunus pergi jauh dan dia pergi menaiki kapal. Apa yang terjadi selanjutnya kepada Yunus, Bapak Ibu Saudara? Maka Yunus mendapatkan konsekuensinya. Kapalnya mendapatkan konsekuensi yang dinaiki oleh Yunus. Badai besar terjadi dan Yunus pun tenggelam, dibuang oleh orang-orang yang ada di kapal itu. Lalu ikan besar memakan Yunus. Kita sudah mengerti bagaimana cerita tentang Yunus ini. Namun pelajaran pada malam hari ini, di saat Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada warga Niniwe, namun Yunus tidak mendengar dan tidak melakukannya. Yunus mendapat konsekuensi yang harus diterimanya. Dan pada saat ini Tuhan Yesus memanggil saya dan kita semua di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada saat ini Tuhan memanggil saya dan kita semua untuk menyampaikan kabar keselamatan sampai ke ujung dunia. Agar apa? Agar semua umat-umat Tuhan dapat diselamatkan.
pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Namun di saat kita tidak melakukannya, apa konsekuensi yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita membaca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-6, 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus sangat tegas mengatakan bahwa pemberitaan Injil adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang telah menerima panggilan yang telah diberikan oleh Tuhan. Jikalau kita tidak menghiraukannya, jika kita tidak melakukannya, maka dikatakan celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Sebab memberitakan kebenaran, memberitakan kabar keselamatan adalah sebuah keharusan bagi kita, agar saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, dan kita umat-umat Tuhan akan diselamatkan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dan hendaklah kita semua bekerja sama untuk memberitakan kabar keselamatan sampai ke seluruh dunia. Dan buku inspirasi mengatakan di dalam Testimonies for the Church volume 9 halaman 103, Allah menuntut agar setiap jiwa yang tahu kebenaran harus berusaha memenangkan orang-orang lain untuk mengasihi akan kebenaran. Kalau kita tidak rela membuat pengorbanan-pengorbanan khusus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang binasa, bagaimana mungkin kita dianggap layak masuk ke kota Allah? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pelajaran renungan pada malam hari ini mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu Saudara semua, agar kita tidak berdiam diri saja, tapi hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Di saat Tuhan sudah memanggil kita untuk pergi memberitakan kabar keselamatan, marilah kita bekerja sama untuk memberitakan kabar keselamatan. Dan kutipan terakhir di dalam buku Review and Herald atau di dalam buku Christian Service halaman 68 dikatakan bahwa pekerjaan Tuhan di dunia ini tidak akan selesai sampai pria dan wanita yang menjadi anggota gereja terlibat bekerja, memadukan usaha mereka dengan pendeta dan para pegawai jemaat. Marilah kita semua umat-umat Tuhan yang telah menerima panggilannya, dan marilah kita lakukan agar kita semua memperoleh keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.